bintang satu saja, Satgas itu sekarang pindah-pindah rumah karena ketakutan. Sudah diintai terus. Sedang di 2 hari ini berada di Bangka Belitung, Bangka dan Belitung. Pusat pertarungan antara oligarki, pelanggar hukum, penyelundup, bintang-bintang pelindung penyelundup dengan pemerintah tim yang melawan mereka. Jadi luar biasa kayaknya di sana. Ada pertarungan. Nah, pertarungan ini di bawah sudah sangat tinggi. Jadi mohon teman-teman di atas jangan menganalisis karena dampak menganalisisnya terlalu seakan-akan nggak ada masalah di bawah. Sebentar. Ini biar semua paham, Bung Said Didu. Jadi maksudnya gimana ini? Di daerah ada dalam tanda kutip pertarungan atau bukan tanda kutip, memang pertarungan. Ya, di bawah ini di Bangka Belitung ada 2 tim Satgas Trisakti khusus mengenai timah dan Satgas PKH untuk pelanggaran hutan dan lain-lain. Bayangkan bintang satu saja Satgas itu sekarang pindah-pindah rumah karena ketakutan. Sudah diintai terus. Dampak daripada goyangnya di atas. Jadi jangan seakan-akan berpelukannya Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung itu tidak berdampak. Itu dampaknya ke bawah karena terjadi serangan balik dari mereka. Yang para koruptor dan oligarki ini yang selama ini mereka sudah melakukan perlawanan di bawah. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Sri Rajasa. Jadi ini koruptors fight back begitu? Yes. Oke, menarik. Silakan lanjutkan, Pak Said Didu. Hati-hati betul. Saya di lapangan 2 hari ini, saya aja ini mau pindah lagi tempat nih. Nah, karena ketegangan di bawah, karena mereka merasa di atas angin sekarang. Tolong ya, bacaan kita dengan bacaan mereka berbeda. Mereka yang sedang ditertibkan oleh Prabowo lewat tim PKH, lewat Satgas tim PKH, lewat Satgas Trisakti, mereka seakan-akan tepuk tangan dengan kasus ini. Lepas dari segala-galanya tentang mantan Jampitsus Febri Adrian saya awalnya menganggap bahwa inilah pelawan koruptor. Saya 30 tahun di dalam baru ketemu orang yang seberani ini melawan koruptor. Oke? Lepas pasti menyatakan Anda salah. Oke. Saya menghitung kerugian negara yang sudah diusut beliau mulai dari timah yang 300 triliun, Sritex dan lain-lain, CPO, kemudian PKH itu kira-kira yang diusut itu sudah 1.000 triliun. 1.000 triliun rupiah yang diusut. Luar biasa itu. Lepas daripada bahwa sekarang ada masalah. Oke, saya lepas dari itu. Saya ingin bahwa jangan sampai kasus ini memadamkan obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan oleh Presiden Prabowo. Tapi sebentar, saya harus tanya juga, saya harus adil juga. Tapi bahwa kemudian tersangka Febri Adriansyah itu juga kemudian sapu yang kotor kan harus diakui juga, Bung Said. Saya setuju. Tapi jangan gara-gara ini kita sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini dan di pucuknya Salma maka obor pemberantasan korupsi berhenti. Masih ingat ada Pak Susno Duwaji di sana, masih ingat cicak buaya, masih ingat kasus Firly kepala BPK, ketua KPK. Banyak sekali kasus di atas itu mematikan obor pemberantasan korupsi. Saya berharap jangan sampai kasus Febri ini mematikan obor itu kembali. Saya berharap Pak Febri ini melakukan tanda kutip perlawanan supaya terbuka semua. Jangan ada pemakluman apalagi tukar tambah kasus. Itu yang saya nggak mau. Intinya ini di tengah-tengah Presiden Prabowo betul-betul berhadapan dengan oligarki, penyelundup, permainan pajak dan lain-lain. Gara-gara kasus ini semua jadi kendor. Ingat, semua kasus yang ada di bawah itu dibawa kejaksaan. Dengan kejaksaan sekarang ini saya takutnya jaksa sekarang dibawa, pengadilan sekarang dibawa sudah memihak kepada pemberantasan korupsi. Kalau ini terjadi kickback oleh mereka, yang saya katakan tadi, bintang satu Satgas di sini pun pindah-pindah rumah.
setelah kasus ini. Nah, ini saya sangat takut di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, itu satgas-satgas ini. Satgas PKH nih ya, Satgas PKH ya. Ya PKH, satgas macam-macam. Oke. Nah, karena yang ingat ya, Febri ini ketua satgas PKH. Oke. Ketua satgas PKH selain Jampitsus. Nah, pasti mereka pendapat ketuanya aja bisa di amputasi lagi yang di bawah. Iya, oke. Nah, saya hanya ingin mengatakan, mohon semua pihak berhati-hati menganalisis kasus ini. Kita tidak tahu apa arahnya sebenarnya, tapi saya sangat was-was. Kalau ini salah, Presiden Prabowo salah menghandle ini, maka obor pemberantasan korupsi yang sudah dinyalakan dan sedang menyala akan padam. Akan padam. Itu saya, karena ini memang dibutuhkan, tadi istilah Algojo, dibutuhkan algojo pemberantasan korupsi di tengah korupsi yang sangat besar. Nah, oke lah bahwa mungkin Pak Febri ada salah, tapi saya menyatakan bahwa saya ini lama, Asabri itu sangat susah, sangat sulit disentuh, Jiwasraya sangat sulit disentuh, apalagi namanya Timah, itu sangat sulit disentuh. Dia menyentuh itu, dan saya lihat Jiwasraya, Asabri itu kan Beni Cokro semua. Kita tahu siapa dia. Nah, artinya beliau Febri ini berani menyentuh pihak-pihak yang korupsi yang dekat dengan kekuasaan. Itu berani dia lakukan itu. Masih ingat CPO, oligarki yang semua itu kan di ini semua. Nah, saya 30 tahun baru ketemu orang seberani ini memberantas korupsi. Saya ulangi lagi, terlepas bahwa ternyata kalau memang terbukti bahwa dia punya masalah, itu kasus lain. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Febri ini keluar dan melakukan pembelaan terhadap dia ini supaya ini terbuka semua. Karena kita juga tidak tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Saya ingin menyatakan, boleh kita kehilangan Febri Adriansyah, tapi semangat Febri Adriansyah untuk memberantas korupsi harus diperbanyak. Semangatnya. Oke? Semangatnya itu sudah. Jadi Anda punya keyakinan, analisis dari apa yang Anda tahu, bahwa kasus Febri Adriansyah, terlepas dia memang ada permasalahan dari sisi dugaan korupsi, bahwa ada perlawanan koruptor di sini. Saya yakin itu. Saya yakin betul itu terjadi. Di lapangan sudah terjadi. Oke? Di lapangan sudah terjadi. Jadi saya berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hati-hati menangani ini untuk menyelamatkan negara dari bencana korupsi. Bencana kekuasaan oligarki. Ini mereka mungkin sedang pesta-pesta di suatu tempat bahwa musuh kita sudah hilang. Kan musuh mereka adalah ketua tim PKH, dalam arti ini adalah Febri Adriansyah. Itu yang harus diingat. Nah, jadi mohon dengan sangat untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan membunuh algojonya. Baik, Pak Said, Bung Said. Oke, tentu pernyataan Anda perlu di-challenge, perlu ada devil advocate, perlu ada kontestasi dari isu yang lain. Boleh nggak saya berikan kesempatan narasumber di sini untuk mempertanyakan itu kepada Anda? Boleh. Silakan. Terima kasih Bung Iwan. Bung Said, saya rasa kita semua rakyat Indonesia sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu harga mati. Kita sepakat semuanya seperti itu. Cuma problemnya yang sekarang terjadi, kita seolah yang seperti yang disampaikan Bung Said tadi, kita tergantung pada sosok seorang gitu. Ini Bung Bambang Rukminto, Bung Said ya, dari ISES. Oke, silakan. Terlalu tergantung pada sosok seseorang. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bung Said itu adalah Febri Adriansyah seperti itu. Saya menyatakan semangat
Oke. Ya, Tolong bedakan ya. makanya kita tidak bisa semangat itu siapapun harus semangat gitu loh. Tidak bisa kita Betul, melihat sosok tapi- seperti itu karena Enggak, kan? sapu Sebentar. kita menyapu Saya sesuatu yang kotor pernah tidak bisa dengan sapu yang kotor juga seperti itu kan. Saya tidak menyatakan, ya. Jadi artinya gini Bung Said, artinya gini, kalau yang dianalogikan Bung Said tadi seperti itu, resikonya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kortas Tipikor kali ini itu adalah salah gitu loh. Padahal Siapa yang menyatakan salah? ya tidak, kalau analoginya seperti itu, Ini kalau logika yang dibangun oleh Bung Said seperti itu, seolah-olah Kortas Tipikor saat ini salah. Ini ada Kortas Saya tidak Tipikor. menyatakan salah. Sebentar. Pelan-pelan dulu. Iya. Saya paham. hati-hati ya, ini Sebentar. masalah kasus sangat sensitif. Jadi Benar. saya potong Anda, Kita kalau Anda sepakat. mengklaim, padahal saya nggak pernah menyatakan. Oke? Kita sepakat kasus ini sangat sensitif karena menyangkut elit penegak hukum kita makanya, seperti jangan itu. menuduh orang yang nggak saya katakan. Nah, kalau yang logika yang Anda bangun, artinya Kortas Tipikor ini menyerang siapa gitu loh. Yang diserang, yang dilawan Kortas Tipikor saat ini Saya adalah tidak pernah menyinggung Kortas Tipikor loh. Bukan gini, sebentar, Bung Said. dalam begini, kasus ini kan maksudnya gini. kaitannya Saya nggak pernah menyatakan itu. Iya betul. Tapi begini, ini tentu kesan yang kemudian ditangkap oleh awam, oleh publik, bahwa ketika kasus ini merupakan perlawanan koruptor, maka siapapun yang melawan ini atau siapapun yang mengusut ini, dia adalah bagian dari perlawanan para koruptor itu. Saya ingin menyatakan bahwa ini akan terjadi perlawanan. Akan terjadi perlawanan dan di lapangan sudah terjadi. Siapa saya itu? katakan. Gitu siapa kan? itu? Nah, ini Satgas ini sudah ketakutan. Nah, iya, siapa yang ditakuti oleh Satgas? saya nggak mungkin saya buka dong, jangan pancing-pancing juga lah. Ya, yang ditakuti Satgas siapa? Kalau kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu adalah kerja bareng kita, Satgas PKH, KPK, Kortas Tipikor, ya kenapa harus takut gitu loh? Siapa yang ditakuti oleh Satgas? Siapa yang ditakuti oleh Kortas Tipikor? Ya, Bapak nggak perlu artinya kalau kita melihat proses yang sekarang terjadi, memang ada upaya-upaya seperti itu. Makanya ini harus diluruskan gitu loh. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu extraordinary. Memang yang kemarin mulai penggeledahan, kemudian penyitaan, ini kalau kita melihat secara kasat mata, kapan ini perintah dari pengadilan misalnya seperti itu, kita tidak tahu gitu loh. Bahkan kemarin saya juga mendorong kawan-kawan di Kortas Tipikor maupun Polda Metro untuk segera mengumumkan. Ya. Tanpa ada itu kita tidak jelas. Yang kita lawan itu adalah para koruptor, bukan melawan lembaga, bukan melawan kejaksaan, bukan melawan Satgas PKH. Ya. Jadi yang kita usut itu adalah perilaku korup. Artinya ketika Jampitsus dalam hari ini Febri Ardiansah ini melakukan tindak pidana korupsi, ya harus dilawan. Bahwa itu adalah ditunggangi oleh kepentingan yang lain, kita tidak tahu. Kita tidak mau tahu seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana upaya ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itu yang menjadi catatan kita seperti itu. Silakan, dan ini harus dibuka, jangan sampai ini berhenti hanya sekedar salam-salaman saja. Yang saya tangkap dari pernyataan Bung Said tadi itu salam-salaman yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan Kapolri tadi pagi atau semalam. Ini yang membuat takut di level bawah. Karena mau apa? Ke depan mau apa? Yang saya tangkap seperti itu. Kalau itu saya setuju. Artinya boleh saya bicara? Jangan sampai salam-salaman ini mematikan upaya pemberantasan korupsi seperti itu. Boleh saya bicara? Saya bilang. Silakan Bung Said. Sama kan? Saya akan menyatakan ini tidak bisa diselesaikan dengan salam-salaman. Makanya saya katakan tadi, ini dampaknya ke bawah sangat tinggi. Jadi mohon ini dibuka secara transparan. Di saat seperti ini, saya ingin mungkin Kejaksaan Agung pasanglah foto Baharudin Lopa. Di Kapolri pasanglah foto siapa? Kapolri Hugeng.
di Panglima TNI pasanglah Jenderal M. Yusuf. Jiwa 3 jiwa orang itu menurut saya saatnya hadir di hati mereka untuk menginikan bangsa ini. Oke, nah saya dari awal menyatakan kalau ini tersangkanya nggak diumumkan, dari awal saya menyatakan di Kompas TV saya katakan ini bisa ditafsirkan serangan kepada institusi, gitu kan? Karena kan terlambat mengumumkan tersangka kan, udah digeledah. Jadi saya bilang begini, saya ulangi pernyataan saya, di tengah menyalanya obor pemberantasan korupsi dan semangat pemberantasan korupsi itu menyebar ke bawah, mohon di atas jangan memadamkan itu. Itu pernyataan saya. Oke? Jangan memadamkan itu, bukalah seterang-terangnya semuanya, termasuk kasus Febri Adriansyah. Ya, jadi jangan menganggap bahwa saya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka lobby-lobby koruptor, lobby daripada penyelundup, oligarki untuk menghalangi pemberantasan korupsi, akan terjadi lagi. Itu yang kita tidak diinginkan. Kita tidak diinginkan Kejaksaan Agung terpengaruh oleh lobby oligarki, lobby koruptor. Kita tidak mau terjadi juga di kepolisian. Kita juga tidak mau terjadi di TNI. Itu yang kita nggak mau. Gitu kan? Jadi intinya dengan penangkapan ini, mohon maaf, dengan penetapan tersangka ini, gas terus, jangan pernah berhenti, buka semuanya. Ya, betul. Betul. Karena kalau ini hanya dilokalisir, maka koruptor yang akan menang. Anda mengatakan itu? Ya, betul. Saya harapkan Pak Febri keluar untuk melakukan pembelaan untuk membuka semua. Ya. Oke. Dan Anda yakin Bung Febri Adriansyah, karena saya tahu juga Anda pernah mengenalnya, itu siap untuk membuka semua ini? Kalau saya ngelihat semangatnya, ini kan saya bilang, di posisi seperti itu, maka pilihan bagi Pak Febri adalah menjadi petarung atau pecundang. Petarung apabila dia keluar dan menguraikan semuanya apa yang terjadi pada dirinya, pecundang apabila dia menghilang. Saya berharap Pak Febri adalah tetap sebagai petarung, sebagaimana dia sudah buktikan beberapa korupsi-korupsi besar yang dia usut. Oke, baik. Baik. Bung Said dulu jangan marah-marah dulu, nanti kita akan coba ke Anda lagi, karena ada beberapa nanti yang kemudian kita ingin presentasikan di sini. Kita ingin buka di sini, apakah ini kemudian yang juga Anda bisa melihat nanti dan Anda bisa komentari. Di tengah perdebatan yang panas, ada mindiri dengan minum air mineral alami. 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara, segera kembali, usai jeda.